Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat di Muara Enim dan sekitarnya, jika mau membeli bahan bakar motor seperti bensin, pertalit, dan yang lainnya, kita harap berhati-hati karena di sini saya udah 2 kali beli bensin di lokasi yang sama, tapi motor saya tetap mogok. Saya tahu orangnya, siapa orangnya itu tahu saya. Dan lokasi penjualannya ada di Muara Enim. Ini contoh bensinnya, guys. Nah, ini bensin kok warnanya segini, dan juga motor saya mogok. Saya cek bensin ini kayak bukan bensin beneran, ini campuran. Nah, saya ganti sama bahan bakar pertalit. Kalau pertalit mungkin Saul asli ini. Saya coba lagi di lokasi Tanah Abang Muara Enim. Saya beli di lokasi Tanah Abang Muara Enim. Mudah-mudahan aman motor ini. Dan saya beli bensin yang kemarin pagi tadi. Saya menemukan kejanggalan di bensin ini. Kok motor saya mogok, dan ketika mau di starter dan juga dipanasi, motor saya kayak rasanya ngendet-ngendet dan tidak stabil. Mungkin kendalanya di minyak ini. Harap berhati-hati untuk wilayah Muara Enim dan sekitarnya. Jangan membeli bensin yang warnanya seperti ini, guys, karena warnanya seperti ini bisa mengakibatkan bensin atau motor Anda bisa mogok, guys. Nah, guys. Nah, aroma juga, aroma dan wanginya sangat tidak seperti aroma bensin lainnya, guys. Beda banget, guys. Ini saya udah 2 kali jadi korban, dan saya tes udah ketiga kalinya masih saja motor saya tidak menyala, guys. Tapi bisa nyala sebentar, tapi ketika mau kita gas berapa menit, motor kita akan mati dan mogok, guys. Nah, mungkin di sini saya kasih dan informasikan kepada warga Muara Enim dan sekitarnya, harap berhati-hati untuk membeli bahan bakar di Muara Enim. Dan bahan bakar di eceran, seperti jual eceran seperti itu. Tapi juga saya mohon maaf kepada yang penjual eceran, penjual minyak, tolong jujurlah dan berbisnislah yang jujur. Jangan sekali-sekali menipu orang, karena sini kalau kita tidak jujur, insya Allah rezekinya akan sesat atau tersendat, yaitu rezekinya tidak mengalir terus. Nah, mungkin bukan saya menjelekkan dan bukan saya memfitnah dan bukan juga saya ngomongin orang, dan saya cuman mengingatkan untuk penjual bensin diharapkan berhati-hati, jangan ada dicampur dengan bahan mentah yang lainnya. Oke, guys, karena di sini saya sudah korban udah ketiga kalinya. Terakhir dulunya 1 bulan yang lalu saya coba lagi di lokasi yang sama, tapi bahan bakarnya tidak stabil di motor saya. Nah, ketika saya isi bensin di pom bensin Muara Enim di Kepur, motor saya alhamdulillah lancar seperti biasa, guys. Artinya bensin yang kita beli kemarin atau eceran itu atau oplosan itu ternyata bensinnya tidak maksimal, guys. Mungkin nggak tahu kita atau permainan masyarakat yang menjual bensin ini kurang bagus atau gimana, guys. Nah, untuk berharap hati-hati kepada pengendara yang ingin membeli bahan bakar di Muara Enim dan sekitarnya atau di tempat-tempat lain, tolong dicek dulu, guys. Harap
isilah bahan bakar di pom bensin atau Pertalite. Dan insya Allah ada yang aman, dan insya Allah kepada masyarakat yang menjual bensin atau Pertalite, tolong jujur dan tolong berbisnislah yang jujur, karena kita jujur itu akan tidak bermanfaat untuk keluarga kita, guys. Nah, karena di sini kita lagi bongkar dan bahan bakarnya tidak stabil. Ini saya sedot pakai ini, guys, karena saya mau kosongin semua isi bensinnya, dan di sini masih ada tersisa sekitar setengah botol lagi. Saya isap dan saya keluarin, guys. Dan saya cek semuanya stabil, busi stabil, karena saya ingat ini udah kedua kalinya, guys. Dan sudah beberapa kali saya menjadi korban penipuan alias bensin yang jelek. Karena sudah saya tahu ini dan pasti jelek, udah berapa kali saya beli di lokasi tersebut. Tapi bukan saya menjelekkan, dan saya rahasiakan orangnya siapa dan siapa orangnya itu saya tahu di lokasi Morenim. Dan berharap hati-hati kepada warga Morenim dan sekitarnya membeli bensin, harap di pom bensin. Ketika mau beli bensin di eceran, harap diperiksa terlebih dahulu, karena masih ada banyak pengecer atau pengedar bensin bahan bakar motor yang tidak jujur. Mungkin di sini saya akan coba lanjutkan pengisapan atau pembuangan yang masih ada tersisa di dalam motor ini, guys. Ini saya beli yang baru, guys.
Saya sudah buang bensinnya guys. Kayaknya udah kosong ini. Guys, saya tutup. Enggak, saya tutup. Yang kemarin saya tutup. Motor saya kan tidak hidup sebelumnya karena bensinnya tidak maksimal dan tidak oke guys. Saya ganti bensin yang baru guys, alias Pertalite. Lihat guys ya, mudah-mudahan Pertalite-nya bagus dan tidak ada campuran. Amin ya robbal alamin. Kosong guys, habis. Ini guys, kita akan coba hidupin guys. Kita pakai dulu. Kita hidupin guys. Naik bosku. Nah guys, motor saya sudah bagus dan sudah stabil, tidak macet lagi. Ini diakibatkan bensinnya campuran. Nah guys, motor saya sudah menyala. Ini yang kemarin guys, yang pagi tadi. Harap berhati-hati, saya ingatkan lagi kepada masyarakat di Morenin dan sekitarnya, harap berhati-hati menjual bahan bakar yang bukan bahan bakar asli dari Pertamina. Jangan dijual karena bisa menyebabkan kemacetan dan membuat motor kita jadi mogok guys. Harap berhati-hati. Bagi masyarakat yang menjual bahan bakar seperti bensin, jangan menggunakan bahan campuran. Saya tidak tahu bahan campurannya apa. Tolong sekali lagi, jangan menjual bahan bakar bensin seperti bensin ini dicampur dengan bahan lainnya guys. Mohon maaf bila saya salah dan mohon maaf bila saya bilang begini karena saya sudah berapa kali dan sering saya perhatikan berapa kali beli bensin di lokasi tersebut, motor saya tetap mogok. Nah, kenapa motor saya tetap mogok di lokasi tersebut? Dan saya tidak bilang apa-apa dan siapa orang menjualnya. Dan mohon maaf, bukan saya bilang atau menjelek-jelekan yang penjual bensin tersebut atau bahan bakar bensin motor. Harap berhati-hati, dilarang keras penipuan untuk masyarakatnya sendiri, karena orang tidak jujur rezekinya akan serat dan tidak lancar. Meskipun kita membeli bensin itu harga seperti harga biasa, tapi tolong, karena saya beli bensin ini karena saya terpaksa
mau bensinnya habis, tapi saya isi di lokasi yang sama seperti berapa bulan yang lalu. Di sanalah saya ketahuan siapa penjual itu dan siapa yang membuat motor saya mogok setiap saya beli di sana. Saya sudah ingatkan, jangan lagi menjual eceran seperti bensin atau bahan lainnya jika dicampur dengan bahan bakar lainnya seperti yang tidak sesuai dengan kadarnya bensin. Mohon maaf bila kata-kata saya, dan saya mohon maaf sekali lagi, dan mohon maaf sekali lagi, bukan saya menjelekkan, karena di sini saya udah berapa kali jadi korban membeli bensin di lokasi yang sama. Saya tahu orangnya dan saya tahu siapa yang menjual itu. Tapi kalau saya ingatkan dia, nanti orangnya marah. Dan mohon maaf yang sebesarnya, saya mohon maaf kepada yang tersinggung dan yang penjual itu. Tolong jangan lagi menjual eceran di Morenim dan bisa membuat masyarakat menjadi motornya mogok. Kan kalau mogok masyarakat, masyarakatnya mogok, jadi kan kasihan sama masyarakat yang dorong motor. Contoh, gimana kalau keluarganya yang beli bensin di sana, beli bahan bakar di sana, dan mogok di tempat? Siapa yang nggak kasihan? Siapa, ayo? Pasti yang keluarga yang menjual itu nggak kasihan kan sama keluarganya kan? Bahan bakar yang jelek dikasih sama keluarganya kan? Tolonglah jangan lagi ya, tolong ya. Mungkin di sini cukup pemberitahuan dan berita kita hari ini untuk masyarakat yang menjual bahan bakar yang campuran atau gimana gitu. Tolong jangan lagi. Mungkin saya akhiri dan tutup kata-kata saya sekarang ini karena saya sudah kesal melihat tingkah laku masyarakat atau pedagang eceran yang menjual bahan bakar campuran. Tolong jangan lagi. Mungkin ada yang kritik dan saran pada masyarakat, motor ini tidak bisa pakai bensin. Saya selama ini pakai bensin terus, sampai berapa kali saya pakai bensin, tidak ada kata-kata mogok. Saya isinya di pom bensin dan saya isi bensin tempat lain ada. Di Muargola itu tidak mogok, udah sering di situ. Ketika saya terakhir saya kosongin motornya mogok dan habis bensin, saya isi di lokasi yang sama, bukan di Muargola, itu di Morenim saya belinya. Ternyata motor saya tetap mogok dan sendat-sendat. Oke, mungkin inilah, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf kepada masyarakat yang tersinggung atau gimana, karena saya udah kesal beberapa kali. Saya ingin bilang dan saya ingin ingatkan kepada masyarakat itu, dan saya ingin melalui media, untuk menyampaikan kepada masyarakat jangan menjual bensin campuran lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bensinnya jelek guys. Oke, terima kasih ya. Saya akan tahap selanjutnya pemasangan bodi guys. لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dimana Anda berada. Pada kesempatan kali ini
saya akan membahas mengenali yaitu bahan bakar premium yang asli dan yang palsu. Ini sudah saya bawakan contohnya yang asli dan yang palsu. Kalau ini yang asli, kalau ini yang palsu, kalau ini adalah yang asli. Untuk mengenali bahan bakar premium yang asli dan yang palsu, menurut pengalaman saya, yaitu selama saya bengkel, itu pertama kita lihat dari warnanya juga berbeda. Kalau di sini warnanya kuning-kuning agak hitam, dan yang asli ini warnanya kuning sekali ya, tidak ada warna hitam. Pertama itu. Yang kedua, biasanya kalau yang palsu itu dari aromanya atau baunya dia menyengat kalau untuk yang palsu. Sedangkan kalau untuk yang asli biasanya dia baunya nggak terlalu menyengat ya. Kalau yang palsu biasanya menyengat sekali. Oke, selanjutnya coba kita tes ya untuk bensin yang palsu. Untuk melihat bensin yang palsu ya, kita raba, kita pelajari lebih mendalam bensin yang palsu dan yang asli. Oke, ini yang asli ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau untuk warna ya sama ya, hampiran ya. Untuk warna nih sama. Ini kalau ini agak semu-semu kuning memang kalau yang palsu. Kalau yang asli ini warnanya ya nggak kelihatan untuk kuningnya. Coba kita pegang ya. Perhatikan di sini aromanya sangat menyengat sekali. Dan kalau yang untuk yang palsu di sini, kalau umpama kita pegang, dia agak-agak peret ya, agak-agak peret, dan seperti kayak masih ada olinya ya, seperti itu. Jadi agak licin ya. Kalau ini perhatikan, ini kalau saya rasa ini agak anyes, agak dingin. Nah, kalau ini enggak, ini agak licin. Kalau ini enak ya dipegang, dan baunya pun enggak menyengat kalau yang asli. Oke. Jadi kenapa saya jelaskan ya? Karena akhir-akhir ini juga masih ada orang yang jualan tapi bensinnya palsu ya, enggak asli, sehingga ketika dimasukkan di dalam motor itu dia mesinnya nggak mau hidup. Biasanya tanda-tandanya kalau bensin ini palsu, ketika dimasukkan di motor ya, pertama dia biasanya bunyinya susah ya, bunyi-bunyian susah, dan ketika dia mau bunyi biasanya dia merebet ya, dan kemudian kalau yang yang parahnya lagi biasanya sampai di knalpot itu mengeluarkan asap putih yang sangat banyak, biasanya seperti itu. Makanya dulu waktu bensin palsu itu baru-baru keluar, banyak motor yang dibongkar mesinnya karena mengeluarkan asap putih ya, dikirain itu minta lemer. Sebenarnya permasalahannya bukan itu, permasalahannya adalah bensinnya palsu ya. Karena bensin palsu itu dia di dalamnya masih kayak ada oli, sehingga ketika dia panas dia mengeluarkan asap putih yang sangat tebal, yang sangat banyak, seperti itu. Di samping memang yang berebet ya, dan hidup-hidupannya juga susah untuk bensin yang palsu. Maka dari itu hati-hati ya bagi teman-teman yang mungkin mau beli bensin ya. Kalau pingin aman langsung saja beli di pom bensin, itu pasti aslinya. Dan kalau hati-hati kalau dibeli di warung-warung ya, kita memang harus hati-hati. Biasanya yang sering-sering terjadi itu warung itu dikasih oleh agen ya, yang mana agennya nggak tahu ya dia ngambilnya dari mana, dari pom atau bukan dari pom, seperti itu. Sehingga
kita yang ketipu ya, ketipu yang sehingga motor kita bisa rusak, nggak bisa jalan seperti itu. Jadi seperti itu apa yang bisa saya berikan, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.